Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu, terhindar dari COVID-19, dan menjaga protokol kesehatan sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah. Saya perwakilan dari kelompok 5 dengan materi Human Relation dalam organisasi. Dan berikut adalah teman-teman saya. Dominique, nique s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. À l'époque où Jean sans terre d'Angleterre était le roi, Dominique, notre père, combattit les albigeois. Dominique, nique s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Iya. Human relation dalam organisasi. Human relation pada dasarnya digunakan untuk memecahkan berbagai masalah yang menyangkut faktor manusia dalam manajemen. Human relation juga sering disebut dengan hubungan antar manusia. Dalam suatu hubungan human relation, terdapat orang-orang yang berinteraksi di dalamnya agar dapat memotivasi dan mencapai tujuan yang ingin dicapainya. Ada dua macam pengertian human relation, yaitu pengertian secara luas dan pengertian secara sempit. Human relation dalam arti luas adalah komunikasi persuasif yang akan dilakukan oleh seseorang kepada orang lain secara tatap muka dalam segala situasi dan dalam semua bidang kehidupan, sehingga menimbulkan kebahagiaan dan kepuasan pada kedua belah pihak. Jadi, human relation dalam arti luas dilakukan di mana saja, di rumah, di jalan, di pasar, di toko, dan sebagainya. Seorang pemimpin apapun jabatannya, human relation dalam segala situasi ini penting dilaksanakan. Akan mencerminkan pribadinya dan citra organisasi yang dipimpinnya. Suksesnya seseorang dalam melaksanakan human relation karena ia berkomunikasi secara etis, ramah, sopan, menghargai, dan menghormati orang lain. Sedangkan arti sempit human relation adalah komunikasi persuasif yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain secara tatap muka dalam situasi kerja dan dalam organisasi kekaryaan dengan tujuan untuk mengunggah kegairahan dan kegiatan bekerja dengan semangat kerjasama yang produktif dan perasaan bahagia dan puas hati. Human relation dapat diusahakan untuk menghilangkan rintangan-rintangan komunikasi, mencegah salah pengertian, dan mengembangkan segi konstruktif sifat tabiat manusia. Pengertian human relation tak hanya dalam arti sempit dan luas, tetapi ada juga beberapa pendapat dari para ahli. Kelompok kami mengambil 3 definisi human relation menurut para ahli, yaitu yang pertama, menurut Hursanto dalam bukunya Etika Komunikasi Kantor tahun 1987, human relation adalah terjemahan kata hubungan kemanusiaan yang bersifat rohaniah dengan memperhatikan aspek-aspek kejiwaan yang ada di diri manusia, misalnya sikap, watak, tingkah laku, dan lain-lain aspek kejiwaan yang terdapat dalam diri manusia. Kedua, menurut Onong Uhyana tahun 1988 menyatakan bahwa human relation adalah pengintegrasian orang-orang ke dalam situasi kerja yang menggiatkan mereka untuk bekerja sama serta dengan rasa puas, baik kepuasan ekonomis, psikologis, maupun kepuasan sosial. Ketiga, menurut S.T. Siagian tahun 1984, human relation adalah hubungan manusiawi, keseluruhan rangkaian hubungan baik berupa formal maupun informal, yaitu antara atasan dengan bawahan yang dibina,
dan dipelihara sedemikian rupa sehingga tercipta suatu tujuan. Dari ketiga definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa human relation merupakan hubungan yang baik dalam suatu organisasi dengan memperhatikan aspek kejiwaan, bekerja sama dengan perasaan bahagia dan puas hati untuk menciptakan teamwork yang baik, untuk meningkatkan produktivitas kerja sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Public relation adalah usaha yang direncanakan secara terus-menerus dengan sengaja guna membangun dan mempertahankan timbal balik antara organisasi dan masyarakatnya. Hal ini didasari oleh keyakinan bahwa keberlangsungan organisasi akan bergantung pada opini publik. Sedangkan, human relation merupakan interaksi seseorang dengan segala bentuk, situasi, dan bidang kehidupan yang menghasilkan kepuasan bersama. Perbedaan aktivitas dan tujuan public relation dan human relation. Aktivitas public relation adalah menyelenggarakan komunikasi timbal balik atau two-way traffic communication antara lembaga dengan publik yang bertujuan untuk menciptakan saling pengertian dan dukungan bagi tercapainya tujuan tertentu, kebijakan, kegiatan produksi, demi kemajuannya lembaga atau citra positif lembaga yang bersangkutan. Aktivitas human relation. Yang pertama, ada motivasi, memberikan dorongan kepada seseorang atau diri sendiri untuk mengambil suatu tindakan yang dikehendaki. Yang kedua, proses melibatkan individu-individu dalam suatu hubungan kelompok, organisasi, dan masyarakat yang merespon dan menciptakan pesan atau beradaptasi dengan lingkungan satu sama lain. Perbedaan tujuan public relation dengan human relation. Public relation sangat erat kaitannya dengan pembentukan opini publik dan perubahan sikap dari masyarakat. Human relation fokus pada bagaimana metode komunikasi yang dipergunakan mampu memotivasi orang-orang dalam berorganisasi. Peran human relation. Human relation atau hubungan manusiawi bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Human relation menjadi unsur penting dalam membangun citra diri kelompok, organisasi, atau perusahaan sekalipun. Dalam kajian komunikasi, human relation menjadi fungsi komunikasi antar personal, karena di sini melibatkan dua atau lebih individu yang saling berinteraksi. Human relation dan public relation mempunyai kata kunci yang sama, yaitu sama-sama membangun sebuah relasi. Yang membedakan satu sama lain adalah human relation lebih mendemokratis dan kultural dan tidak terstruktur, namun sangat dalam dan menjiwai. Sedangkan public relation bentuk komunikasinya adalah perusahaan atau orang yang berkepentingan, cenderung aktif, struktural, dan mendalam. Human relation mempunyai peran besar untuk membantu kinerja seorang public relation dalam mempertahankan citra diri perusahaan atau sebuah organisasi. Human relation tidak hanya penting bagi strategi public relation, akan tetapi human relation juga mempengaruhi daya produksi perusahaan atau organisasi. Peran utama human relation adalah dapat membawa penderita, teman kerja, ataupun bawahan dari problem situation kepada problem solving behavior. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh keringanan dari penderitaan karyawan yang mengalami frustasi, yakni mengalihkan kembali ke kondisi yang mengandung niat untuk memecahkan sebuah masalah. Yang kedua, melokalisasikan dan memecahkan masalah, yakni melokalisasi kesulitan atau gangguan dengan mendorong penderita frustasi untuk menyelidiki perasaannya terhadap berbagai orang, hal, dan peristiwa, sehingga dapat melokalisasikan masalahnya tersebut. Yang ketiga, memperbaiki cara pemecahan masalah, yakni memberi masukan atau nasihat
untuk memecahkan masalah pekerjaan dan masalah pribadi para karyawan. Fungsi human relation. Setiap orang dalam suatu organisasi berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu seperti watak, sikap, tabiat, atau tingkah lakunya. Sebab seorang pemimpin harus mempelajari dan mengetahui tabiat atau sifat dari setiap bawahannya. Fungsi human relation yang pertama, menghilangkan hambatan-hambatan. Hambatan ini terjadi pada semua konteks komunikasi. Jadi, hambatan komunikasi yang terjadi dalam berbagai konteks komunikasi dapat menyebabkan komunikasi menjadi tidak efektif. Yang kedua, mengatasi atau meminimalisir terjadinya konflik dalam organisasi. Strategi yang tepat untuk meminimalisir hal ini adalah dengan melakukan diskusi tentang kriteria penelitian keputusan sebelum mengambil keputusan yang sebenarnya. Yang ketiga, perlu menjaga jangan sampai timbul pertentangan-pertentangan yang runcing antara tujuan organisasi. Diusahakan supaya terdapat sinkronisasi antara tujuan organisasi dengan tujuan individu dalam organisasi. Bahwa apabila tujuan organisasi tercapai, hal itu sekaligus tercapai pula tujuan dari individu dalam organisasi. Sejalan dengan fungsi human relation, maka human relation dirasakan penting oleh para pemimpin untuk menghindarkan konflik akibat salah komunikasi dan salah interpretasi yang terjadi antara pemimpin dan bawahannya. Untuk mempraktekkan human relation, seorang pemimpin harus banyak mempelajari tabiat atau sifat dari bawahannya. Walaupun tidak secara mendalam, agar dapat memahami satu sama lain dan perlu mengetahui tingkah laku dalam hidup berkelompok dan masyarakat. Prinsip-prinsip human relation. Agar human relation dalam suatu organisasi berjalan dengan baik, perlu memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip human relation secara konsisten. Yang pertama, adanya sinkronisasi antara tujuan organisasi dengan individu. Artinya, tiap individu melakukan diskusi untuk mencapai tujuan organisasi, berupaya tidak egois atau berusaha mencapai tujuan pribadinya dengan melupakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, suasana kerja yang menyenangkan. Misalnya, karyawan satu sama lain di dalam suatu kantor saling toleransi, atau bisa juga antara bos dan karyawan yang memiliki sikap baik dan ramah. Yang ketiga, keseimbangan antara formal dan informal. Jika seorang pemimpin lebih muda daripada bawahannya, jika di kantor sikap formalnya adalah pemimpin harus dihormati, namun cara informal ia harus tetap menghargai dan bersikap sopan terhadap bawahannya yang lebih tua tanpa harus membedakan kalau dia itu adalah bawahannya. Seorang pemimpin harus bisa menempatkan posisinya dimanapun ia berada. Yang keempat, gaji upah atau penghargaan yang setimpal. Menjamin terhadap hidup yang layak bagi dirinya dan keluarganya. Yang kelima, kembangkan kemampuan bawahannya sampai tingkat maksimal. Kepada setiap orang di dalam suatu organisasi harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan kapasitas mentalnya melalui pendidikan dan pelatihan. Untuk menerapkan prinsip ini dengan sebaik-baiknya adalah tugas pemimpin untuk mengetahui bakat dan keahlian dari bawahannya. Yang keenam, pengakuan dan penghargaan atas pelaksanaan tugas dengan baik. Pemimpin harus mengakui dan menghargai pelaksanaan tugas dengan baik oleh seorang bawahannya. Bentuk pengakuan dan penghargaan itu dapat berbentuk kenaikan pangkat, hadiah uang, surat penghargaan, dan kombinasi dari beberapa hal itu. Yang ketujuh, the right man in the right place. Setiap orang harus ditempatkan menurut keahlian dalam kecakapannya. Untuk itu, sangat penting bagi seorang pemimpin
untuk mengetahui bakat, keahlian, kecakapan bawahnya. Harus diketahui pula batas-batas kemampuannya. Yang kedelapan, bawahan bukan mesin. Berbeda dari uang, metode, mesin, material, dan alat-alat produksi lainnya. Manusia ingin diperlakukan cara terhormat, kepribadiannya diakui, keinginannya diperhatikan, kebutuhan material dan non-material dipuaskan. Untuk itu, pengertian penghargaan dan perasaan memegang dan peranan yang menentukan. Kesimpulannya yaitu, human relation merupakan salah satu unsur yang penting bagi keberhasilan komunikasi antar personal maupun dalam komunikasi kelompok dan kelompok dalam public relation. Bahkan human relation juga sangat penting bagi seorang pemimpin yang sehari-harinya banyak melakukan komunikasi baik secara vertikal maupun horizontal. Human relation biasa dilakukan atau terjadi dalam segala situasi dan dalam semua bidang kehidupan serta terhadap siapa saja. Kecuali human relation sangat berpengaruh untuk mengubah sikap, opini, dan perilaku orang lain. Jadi, human relation berorientasi kepada kegiatan dan kegiatan itu merupakan upaya mempengaruhi sifatnya, psikologis, dan kedua pihak sama-sama merasa puas. Menurut Effendi, human relation yaitu dalam arti luas adalah komunikasi persuasif yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain secara tatap muka dalam segala situasi dan dalam semua bidang kehidupan, sehingga menimbulkan kebahagiaan dan kepuasan hati kedua belah pihak. Dalam arti sempit, human relation adalah komunikasi persuasif yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dalam situasi kerja dan dalam organisasi kekaryaan dengan tujuan untuk menggugah kegairahan dan kegiatan semangat kerjasama yang produktif dengan perasaan bahagia dan kepuasan hati.